Selamat malam Bapak dosen. Perkenalkan, saya Lucy Alodiabana, NIM 2003030006, kelas A semester 1. Saya akan mereview buku ke-12 mata kuliah pengantar sosiologi. Bab 1, siapa sekarang membaca Ginsberg? Masalah yang terkait dengan penggunaan kutipan sebagai indeks, sejauh mana publikasi merupakan kontribusi yang berharga bagi disiplin, sudah terlalu dikenal. Misalnya, ada banyak alasan berbeda untuk mengutip hanya satu di antaranya yang merupakan penghargaan. Selain itu, kutipan hanya merupakan pengakuan bahwa artikel atau buku tertentu ada atau hanya ditawarkan sebagai bukti bahwa seseorang telah membaca artikel tersebut. Kemudian lagi, kutipan tersebut mungkin untuk menunjukkan bahwa karya yang dimaksudkan pada dasarnya keliru dalam argumen atau interpretasi datarnya, atau mungkin hanya dalam bentuk kutipan sendiri. Tapi kemudian kita juga tahu bahwa kemungkinan dikutip bergantung pada banyak faktor yang tidak selalu ada hubungannya dengan konvensi penerbitan ilmiah yang diterima sebagai faktor yang bergantung pada bidang jurnal dan tergantung artikel. Semua berperan, sementara yang dikutip oleh banyak rekan seseorang mungkin hanya merupakan hasil dari kutipan ekuivalen dan saling menggarung punggung yang bermanfaat. Bab 2, sosiologi saling makan. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan pada pekerjaan yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. False novelty. Tapi kemudian sifat pokok dari disiplin ilmu ini berarti bahwa hal itu juga cenderung mengarah pada penekanan pada novel ini, mengingat bahwa proses perubahan sosial dan budaya yang sedang berlangsung, belum lagi perubahan teknologi, selalu menghasilkan sosiologi disajikan dengan berbagai objek baru yang efektif tak berujung untuk dipelajari. Kebocoran kata terbaru. Mitos evolusi sosiologi adalah asumsi bahwa penelitian sosiologi selalu meningkat, dan oleh karena itu penelitian sebelumnya secara metodologis dan teoritis kurang canggih dari penelitian yang lebih baru. Mitos ini jelas ada, meskipun secara komprehensif dibantah dan tidak kurang seseorang daripada Robert Camerton pada tahun 1980-an merujuk dalam bentuk kekeliruan dari kata terakhir yang menggambarkan asumsi kemajuan yang tak terhindarkan dan tak linear dalam pengetahuan sebagai salah satu bentuk dari setengah kebenaran, terutama jika tetap diam-diam mengarahkan pada keyakinan yang naif. Bab 3, Sociological Groundhog Day. Sosiologi terjebak dalam semacam Groundhog Day abadi karena apa yang tampak seperti kemajuan sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama, tetapi sebagian besar dilupakan. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan tentang sejarah disiplin ilmu. Spesialisasi yang berlebihan telah mengakibatkan kurangnya ingatan bersama yang kolektif, yaitu materi yang diketahui hampir semua sosiolog. Hal-hal jatuh pusat tidak dapat dipertahankan. Fakta bahwa ingatan sosiologis biasanya sangat pendek tetap disebutkan, dan seperti yang disarankan, salah satu alasan utama mengapa sosiologi mengalami semacam hari groundhog yang abadi.
Tetapi ada sebagai tambahan fitur lain dari memori sosiologis yang relevan dan konteks ini, dan itu adalah kelangkaan relatif dari memori kolektif dan disiplin yang mengatakan kepemilikan bersama oleh mayoritas sosiolog dari yang serupa dengan pemahaman peran sosiologi sebagai disiplin importir atau eksportir. Sementara frontier digunakan di sini untuk menyarankan tempat di mana sosiolog sibuk mengumpulkan data dan subbidang substudi khusus di mana menyelidiki pertanyaan teoritis sentral yang akan ditemukan di inti disiplin. Ada pengertian lain di mana batas disiplin ini relevan dengan kemungkinan perkembangannya. Bab 4 Sosiologi Slash and Burn. Telah ditemukan bahwa karena sosiologi tidak dapat dideskripsikan sebagai ilmu, maka tidak realistis untuk mengharapkannya maju. Sementara ada orang yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagai konstruksi sosial. The Hollow Frontier. Dalam argumen yang mendukung klaim bahwa kemajuan memang telah terjadi di subbidang penelitian tentang stratifikasi sosial, John Goldthorpe menyerang para sosiolog yang percaya bahwa salah membayangkan bahwa disiplin berkembang. Ini disebut sebagai yang mustahil dan membagi untuk mereka menjadi para postmodernis yang percaya bahwa adalah kesalahan untuk membayangkan segala bentuk kemajuan disipliner mungkin, dan para sosiolog percaya bahwa kemajuan itu dalam ilmu pengetahuan alam, tetapi karena dari sifat khusus materi pelajarannya tidak dapat terjadi dalam sosiologi. Bab 5 Kematian beasiswa. Jika disiplin sosiologi ingin maju, maka diperlukan sarjana, jika tidak lebih dari peneliti. Sementara penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data, beasiswa melibatkan pencarian hubungan antara badan dan data, terutama berusaha membangun jembatan antara teori dan temuan penelitian dalam mencari penjelasan. Beasiswa tidak hanya terancam oleh penekanan saat ini pada penelitian, tetapi juga oleh peningkatan terkait dengan spesialisasi, karena keilmuan membutuhkan hubungan dari badan dan data yang tampak tidak terkait, baik dalam cabang sosiologi yang berbeda antara sosiologi dan disiplin terkait. Oleh karena itu, para sarjana adalah generalis sosiologi. Untungnya kata sifat atau kata frase kata sifat yang memenuhi syarat dari agama, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Beasiswa di sisi lain dilakukan tanpa dana eksternal, karena yang paling dibutuhkan oleh akademisi sebagai sarjana bukanlah uang yang lebih banyak daripada waktu. Bab 6 Runtuhnya Menara Gading. Sebuah revolusi telah terjadi dalam kehidupan universitas di Inggris sejak tahun 1960-an yang telah mempersulit para sosiolog untuk membantu disiplin untuk maju. Perluasan populasi sarjana dan pengenalan biaya telah menyebabkan mahasiswa berubah menjadi konsumen. Selain itu, upaya untuk mengukur kualitas penelitian dan menghubungkan hasil dengan pendanaan memiliki efek merusak. Konsekuensi dari perubahan ini adalah universitas sekarang bertindak sebagai perusahaan, lebih mementingkan keuntungan daripada menambah pengetahuan. Sementara staf dibagi menjadi dua kelas, wirausahaan akademis yang sukses dan anggota prekariat yang stres dan depresi. Bab 7 Sosiologi Sebuah Pengajaran Akademik. Sosiologi telah lama dianggap berada dalam krisis, dengan sosiologi berulang kali menderita atas status, sifat, dan perannya. Salah satu permasalahan utamanya adalah apakah menjadi sosiolog berarti seseorang harus bertujuan untuk mengubah kehidupan sosial daripada hanya menjelaskannya. Namun, peran akademisi secara khusus untuk menafsirkan dunia bukan hanya dengan mengubahnya.
Sayangnya terlalu sering sosiolog mengabaikan tugas mereka dalam hal ini dan terlibat dalam ideologis, advokasi atau moralisasi, dengan demikian mencegah disiplin dari membuat kemajuan. Sosiolog peran akademik. Bagi kebanyakan dari kita, peran kita adalah sebagai akademisi, sedangkan sosiologi hanyalah bidang keahlian kita. Sayangnya hal seperti ini sering dilupakan. Jadi perlu ditekankan bahwa kebanyakan dari kita adalah akademisi yang kebetulan sosiolog, bukan sosiolog yang kebetulan bekerja di perguruan tinggi. Bab 8. Pengambilan giliran sosiologis. 3 bentuk kemajuan yang mungkin dipertimbangkan: munculnya bidang studi baru, adopsi perspektif teoritis baru, dan kontribusi dari beberapa sarjana terkenal. Masalah dengan yang pertama adalah bahwa bidang studi baru sering berubah menjadi masalah baru dalam nama saja, sementara juga tidak selalu berfokus pada mengatasi masalah inti. Masalah dengan kebanyakan belokan adalah bahwa itu adalah hasil dari pengaruh luar, sementara juga melibatkan kerugian serta keuntungan dalam wawasan yang signifikan. Juga kerangka teoritis baru yang hanya benar-benar dihitung sebagai kemajuan jika mereka dimasukkan ke dalam aliran baru utama disiplin. Bab 9. Pekerjaan yang sedang berlangsung. Memutuskan apakah suatu disiplin ilmu telah maju tidaklah mudah, sementara mendapatkan reputasi untuk diri sendiri dan membantu disiplin untuk maju tampaknya tidak terkait erat. Banyak rintangan yang menghalangi kemajuan sosiologi. Beberapa di antaranya berada di luar kendali sosiolog, tetapi banyak yang tidak. Memang jika tidak ada kemajuan yang dicapai, sebagian besar hanya karena sedikit sosiolog yang menetapkan tujuan itu sendiri. Banyak yang telah memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada menjawab pertanyaan teoritis yang sulit. Sementara ada kecenderungan untuk membingungkan mempelajari kehidupan sosial dengan menambah pemahaman sosiologis. Sekian dan terima kasih.